Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom Yud. Mana nih suaranya? Belum ada. Lagi. Shalom Yud. Kayaknya baru 3 orang. Lebih kencang ya, sekali lagi. Shalom Yud. Nah gitu ya. Dimanapun kalian berada, kita tetap harus semangat di dalam Tuhan. Apalagi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar.
Di mana nih kabar kalian? PR-nya masih banyak, tugas dari dosen masih pada banyak, atau ada juga sebagian dari kalian yang work from home ya. Apapun pokoknya yang kita alami dan kita hadapi saat ini, aku ngajak kita semua anak-anak youth di dalam Tuhan untuk tetap semangat. Masih bisa bersyukur sama Tuhan kan hari ini? Kalau meskipun kita ibadah online, tapi sesungguhnya gak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kasih Tuhan di dalam kita. Oleh karena itu, teman-teman youth, lupain dulu deh pokoknya tugas-tugas, kerjaan, segala macem, tinggalin dulu. Sekarang adalah waktunya kita buat menikmati kebaikan Tuhan. Yuk, saya ngajak kita semua untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nanti dengerin juga apa kata Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Dimanapun teman-teman youth ada, Tuhan hadir. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan, kami mau terus percaya apapun yang kami alami saat ini, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Oh, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya Tuhan,
Saatnya akan tiba nanti setiap kami anak-anak yang Kau kasihi akan melihat pelangi kasih daripada karya tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan. Hari ini Tuhan, biarlah setiap kami sungguh-sungguh berserah penuh kepada rencana dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk terus sabar, menantikan pertolongan-Mu, sabar menantikan jawaban-Mu Tuhan. Kami terus sabar dan terus percaya, karena kami percaya Engkau Allah yang terbaik, waktu-Mu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena waktumu pasti yang terbaik, Tuhan. Dan aku mau terus percaya bahwa segala sesuatunya ada di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Kami mau terus percaya, Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada kuasa-Mu, kasih-Mu, kedaulatan-Mu, bahkan juga kebangkitan-Mu, Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau, Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah penuh, Tuhan. Aku pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Katakan, aku berserah, Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku I
surrender all to you, Jesus. We surrender all to you, Jesus, our blessed Savior. Amen. Pengumuman hari ini. Minggu depan, 26 April 2020, kita akan kembali bersama-sama ibadah secara online. Tema ibadah kita untuk minggu yang akan datang adalah sukacita. Ibadah akan diadakan pada pukul 7.30 khusus untuk umum. Kemudian, Victory Kids akan diadakan pada pukul 9 pagi. Dan ibadah online youth akan diadakan pada pukul 10 pagi. Sekali lagi, untuk youth, ibadah online akan diadakan pukul 10 pagi minggu depan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekeningnya adalah Bank BCA dengan nomor akun 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarinah. Untuk informasi seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 56 56 7265. Demikian pengumuman yang perlu disampaikan. Shalom Youth Berea, apa kabarnya? Tuhan Yesus baik, amin? Amin ya, buktinya sampai hari ini, khususnya untuk di jemaat Youth Berea belum ada yang kedengaran terkena virus corona. Artinya bahwa Tuhan Yesus masih memelihara kehidupan kita ya. Oleh karena itu, mulai pada siang hari ini saya mengajak untuk semua anak-anak Youth Berea, saya mau pastikan bahwa kalian akan mengikuti ibadah melalui online pada siang hari ini. Yang masih tidur bangun, yang sambil mau makan, sambil mau ngopi, simpan dulu makanannya atau ngopinya. Karena ini bukan nonton ya, ini bukan film. Tapi ini adalah khotbah tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi pastikan semua tersingkirkan, sehingga yang ada di depan kalian hanyalah HP yang di dalamnya ada saya yang sedang berkhotbah ya. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kalau kami masih memiliki tubuh yang sehat, itu adalah anugerah dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu mari Tuhan Engkau siapkan hati kami. Biarkanlah kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Bukan kami untuk mengkritik firman-Mu, bukan kami untuk memperdebatkan firman-Mu, tetapi kami mau menerima kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. 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 Tema kita pada siang hari ini adalah berbicara tentang kesabaran. Jadi tema kita siang hari ini adalah tentang kesabaran. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita, atau saudara silakan di layar kaca Anda sedang tersedia PowerPoint-nya atau bacaan Alkitabnya, silakan dibaca sama-sama bersama saya ya. Yaitu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23a. Sekali lagi Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23a. Bunyinya demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi kalau di dalam terjemahan lainnya Rasul Paulus menerjemahkannya demikian, atau terjemahan lainnya menjelaskan demikian. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, atau kalau orang-orang dibimbing oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Allah, maka hasilnya ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan
lain sebagainya. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaannya, penting gak sih kalau kita memiliki salah satu khususnya yang menjadi tema kita pada siang hari itu, yaitu kesabaran. Supaya menjadi karakter atau kebiasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Penting gak sih? Jadi saudara-saudari, dari sini saya mau menegaskan bahwa sangat penting sekali kita memiliki, menjadikan sebuah kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kesabaran. Karena hidup di akhir-akhir ini sangat mengesalkan, sangat menyebalkan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita memiliki yang namanya kesabaran. Hidup di dalam kesabaran itu, kata firman Tuhan, sangat menyenangkan. Nanti kita akan buktikan ya, firman Tuhan yang berbicara tentang kesabaran. Oleh karena itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi kesabaran. Sekali lagi, apa itu definisi kesabaran? Definisi kesabaran yang pertama adalah kemampuan menahan emosi. Sekali lagi, definisi kesabaran yang pertama adalah kemampuan untuk menahan emosi. Artinya, orang yang sabar, orang yang super sabar atau orang yang hidup di dalam kesabaran, dia tidak akan mudah marah. Atau dia tidak akan lekas marah. Dia mampu mengendalikan emosinya. Dia mampu menahan dirinya. Berpikir panjang sebelum berkata-kata atau sebelum ia bertindak. Dan bahkan orang yang sabar atau orang yang hidup di dalam kesabaran memiliki ketenangan pikiran yang tenang teduh. Walaupun kehidupan yang ia hadapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah definisi yang pertama tentang kesabaran. Yang kedua, definisi tentang kesabaran yaitu kemampuan menahan keinginan. Artinya orang yang sabar mampu menahan diri dari godaan-godaan hidup. Contohnya saudara-saudari, di mana di zaman sekarang kita hidup sangat dipermudah. Kalau kita mau beli apa, mau cari apa, tinggal kita beli melalui belanja online. Nah, dan ketika kita mau belanja online, di sana juga sudah dilengkapi dengan promo-promo. Dan kehadiran belanja online yang dilengkapi dengan promo akan sangat memberikan kepada kita suatu perhatian atau suatu tarikan yang kuat untuk kita bisa belanja. Dan kalau kita tidak mampu menahan keinginan kita, maka dua hal yang terjadi. Yang pertama, isi dompet saudara akan terkuras. Yang kedua, isi kartu ATM saudara akan terkuras habis. Dan bahkan saudara bukan hanya uang saudara habis, kalau saudara tidak menahan keinginan saudara, saudara akan terlibat di dalam hutang kartu kredit. Apalagi di zaman sekarang, kalau kita mau belanja sekalipun kita nggak punya uang, ada yang namanya kartu kredit. Setiap bulan kita bayar. Tetapi orang yang hidup di dalam kesabaran, ia mampu menahan keinginannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, definisi kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan di dalam situasi sulit atau sukar. Artinya orang yang sabar mampu bertahan atau mampu bertahan hidup sekalipun situasi atau kondisi yang dia hadapi itu sangat sukar untuk dijalani. Sangat sulit untuk dijalani. Artinya ia tidak mudah mengeluh. Tahan menghadapi cobaan atau penderitaan. Mau sakit penyakit pun bersilih berganti di dalam kehidupan yang ia hadapi. Ia tetap bertahan. Dan bukan hanya itu. Orang yang sabar atau orang yang punya kemampuan bertahan di dalam situasi sulit atau sukar. Ia tetap kuat. Ia tetap tegar. Tidak mudah menggerutu. Tidak mudah untuk mengomel. Tetapi bisa menahan rasa sakit. Sekalipun, khusus untuk anak-anak youth Berea yang sudah pacaran. Tiba-tiba pacar saudara digandeng oleh orang lain. Atau tiba-tiba orang yang saudara perjuangkan selama ini, yang saudara cinta mati tiba-tiba mengatakan putus. Sakit rasanya. Kalau lagunya Cita-Cita mengatakan sakitnya tuh di sini atau di dalam hati, kalau menurut saya
tiba-tiba pasangan saya digandeng oleh orang lain atau mengatakan putus sakitnya di mana-mana coy. Bahkan dari ujung rambut sampai telapak kaki sakit semuanya. Bahkan sampai di tulang ekor pun sakit. Karena apa? Selama ini sudah diperjuangin, tapi tiba-tiba katanya putus. Atau tiba-tiba ketahuan bahwa dia jalan dengan orang lain. Tetapi orang yang sabar, sekalipun itu terjadi dalam kehidupannya, ia tetap bertahan. Ia tetap kuat. Ia tidak terpengaruh, terprovokasi oleh keadaan. Itulah definisi dari kesabaran. Yang pertama, kemampuan untuk menahan emosi ya. Yang kedua, kemampuan untuk menahan keinginan untuk belanja-belanja online yang bukan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk bertahan di dalam situasi sulit atau sukar sekalipun keadaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Alkitab mengenai orang yang hidup di dalam kesabaran? Apa yang dijelaskan oleh Alkitab, apa yang dimaksud dengan orang yang hidup di dalam kesabaran. Oleh karena itu, pada siang hari ini ada dua hal yang dijelaskan oleh di dalam Alkitab yang saya temukan mengenai orang yang hidup di dalam kesabaran. Yang pertama, yaitu orang yang sabar besar pengertiannya. Sekali lagi, kata Alkitab mengatakan demikian, yaitu orang yang sabar besar pengertiannya. Itulah yang dijelaskan dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Perhatikan baik-baik. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi di sini artinya bahwa tatkala seseorang menghadapi suatu masalah atau suatu musibah dan ia dengan sekuat tenaga untuk menghadapi masalah tersebut dan mampu menyelesaikan masalahnya, maka di situ saudara akan menang 1 poin untuk hidup di dalam kesabaran. Di situ saudara akan ketika kedepannya lagi memiliki masalah atau menghadapi suatu masalah atau apalagi kalau masalahnya sama, saudara akan sudah punya pengalaman, sudah punya strategi bagaimana untuk menghadapi masalah yang akan datang. Sekalipun masalah itu silih berganti. Karena apa? Karena pertama saudara sudah melewati satu titik, yaitu hidup di dalam kesabaran dan menyelesaikannya dengan baik. Sehingga masalah apapun yang datang ke depannya, saudara sudah punya yang namanya pengalaman. Saudara sudah punya yang namanya strategi-strategi bagaimana caranya untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi masalah yang akan datang bukanlah suatu persoalan bagi saudara, tapi itu merupakan suatu hal yang mudah untuk dihadapi karena sudah dilewati di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan oleh Amsal Salomo bahwa orang yang sabar sangat besar pengertiannya. Artinya dia punya pengertian, punya pengetahuan bagaimana cara untuk menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Alkitab tentang orang yang hidup di dalam kesabaran? Yang kedua mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wow, amazing. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Itulah yang dijelaskan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi. Bukan sama dengan, apalagi kurang dari, tetapi melebihi. Melebihi apa? Seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi, bukan sama dengan, apalagi kurang dari, tetapi melebihi, yaitu orang yang merebut kota. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sukar atau apakah mudah atau gampang, sulit atau susah untuk menjadi seorang pahlawan? Karena kata firman Tuhan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sedangkan kita tahu bersama bahwa untuk menjadi seorang pahlawan atau untuk menjadi seorang yang mau merebut kota, dia harus benar-benar untuk berjuang. Yang pertama, dia harus punya kemampuan atau dia harus memiliki yang namanya kualitas atau cara-cara yang tepat dalam hal bertanding. Yang kedua, dia harus memiliki yang namanya senjata yang lengkap. Dan yang ketiga, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membela suatu negara. Itu untuk kalau mau menjadi seorang pahlawan, kalau mau menjadi seorang perebut kota. Tetapi
Amsal Salomo mengatakan bahwa kesabaran memiliki nilai hidup yang lebih baik daripada sekedar memiliki yang namanya kekuasaan. Mengapa demikian? Salomo mengatakan demikian. Padahal untuk menjadi seorang pahlawan saja susahnya minta ampun. Sangat sulit. Oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan mengapa Salomo mengatakan bahwa seorang yang sabar atau orang yang hidup di dalam kesabaran melebihi seorang pahlawan atau seorang perebut kota. Jadi bahwa orang yang sabar itu memiliki kemampuan. Orang yang sabar memiliki kuasa untuk menaklukkan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Tetapi belum tentu orang yang punya kuasa bisa hidup di dalam kesabaran. Jadi oleh karena itu, mengapa Salomo mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan? Karena orang yang sabar punya kemampuan. Yaitu yang pertama tadi, definisi kesabaran itu dia punya kemampuan untuk menahan emosinya. Dia punya kemampuan untuk menahan keinginannya. Dia punya kemampuan untuk bertahan hidup di tengah situasi sulit maupun sukar. Tidak demikian dengan orang yang punya kemampuan, belum tentu sabar. Oleh karena itu, jadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Betapa pentingnya, betapa indahnya ketika kita memiliki yang namanya sikap sabar. Karena orang yang sabar sangat besar pengertiannya. Bahkan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ada amin? Ya, saya pastikan di sana nggak ngantuk ya. Atau jangan bosan mendengarkan saya melalui layar kaca ini. Untuk mendengarkan khotbah saya. Oleh karena itu, saudara, di mana akhir-akhir ini kita di dunia digoncangkan oleh adanya yang namanya virus corona. Benar? Benar ya? Dan kita tahu bersama bahwa virus corona itu berasal dari Wuhan. Berasal dari Cina. Dan katanya virus corona itu bisa menyebar melalui percikan air liur atau bersin. Dan juga bisa menular apabila seseorang menyentuh suatu benda dan di situ ada virus. Terus kemudian dia menyentuh matanya, hidungnya, mulutnya, maka orang tersebut akan terjangkit yang namanya virus corona. Dan di sana juga dijelaskan bahwa ketika virus corona itu masuk di dalam tubuh seseorang, kalau orang tersebut sudah memiliki yang namanya penyakit, maka virus itu akan bertahan hidup di situ. Dan bahkan ia mampu mematikan orang tersebut. Menjadi pertanyaannya, apakah penting untuk kita memiliki pengetahuan tentang virus corona? Apakah itu penting? Penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari virus corona, saudara. Ada yang jauh lebih penting dan ini harus menjadi perhatian kita. Yang lebih penting itu adalah bagaimana caranya agar kita tidak terjangkit oleh virus corona. Itulah hal yang paling penting. Pengetahuan tentang virus corona asalnya dari mana? Penting-penting. Virus corona menularnya seperti apa? Penting-penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Yaitu bagaimana caranya agar kita terhindar dari virus corona. Itulah yang dijelaskan oleh para tim dokter kesehatan kita. Bahwa supaya jangan kena virus corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan keluar rumah. Harus jaga jarak. Jadi saudara akan terselamatkan. Artinya saudara akan terhindar dari virus corona. Demikian juga tentang kesabaran. Penting gak sih kita tahu tentang definisi kesabaran itu? Penting gak sih kita tahu apakah kata Alkitab tentang kesabaran? Penting, penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Dan inilah yang jauh lebih penting. Yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Yaitu bagaimana caranya agar kita hidup di dalam kesabaran. Kalau hanya sekedar pengetahuan, untuk kita sekedar tahu, penting. Tetapi jauh lebih penting bagaimana caranya agar kita dapat hidup di dalam kesabaran. Kalau supaya kita terhindar dari virus corona, pemerintah mengatakan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan keluar rumah. Pada siang hari ini saya mau sampaikan untuk saudara-saudari semuanya bahwa supaya kita bisa hidup di dalam kesabaran, ada 3 hal yang kita harus perhatikan dengan seksama. Oleh karena itu perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita hidup di dalam kesabaran. Yang pertama yaitu hiduplah di bawah pimpinan Roh
Allah. Artinya hiduplah atau ikutilah apa kata roh. Itulah yang dijelaskan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Bunyinya demikian. Maksudku ialah, atau maksud Rasul Paulus ialah hiduplah oleh roh. Atau hiduplah di bawah pimpinan roh Allah. Hiduplah berdasarkan tuntunan roh Allah. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Artinya, ketika kita menghadapi suatu masalah, di dalam hati kecil kita ada dua hal yang sering terjadi. Contohnya, ketika ada orang mengkata-katain kita atau omong tentang diri kita. Kamu itu bodoh, kamu itu susah untuk dikasih tahu, kamu itu bebal. Dan di dalam hati muncul bilang, ayo labrak dia, hantam dia. Dia sudah kata-katain kamu loh. Tapi di satu sisi ada suara yang mengatakan, jangan, tenang, sabar. Bukankah dua hal kata tersebut sering terjadi? Selalu saudara. Dan sering kali kita terprovokasi oleh keinginan daging kita, yaitu oleh amarah. Sehingga ketika ada orang yang membuat kita kesal, membuat kita sakit hati, kita sangat mudah sekali untuk membalas orang tersebut. Dan termasuk saya pun itu yang saya lakukan. Karena apa? Kalau kita ikut menurut keinginan daging kita, yaitu emosional kita, amarah kita, maka yang kita lakukan adalah balas dendam. Tetapi kata firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau untuk hidup sabar, ikutilah apa kata roh. Maka ketika saudara dan saya, kita mengikuti apa kata roh Allah di dalam hati kita, walaupun orang itu kata-katain kita dikatakan kita goblok, dikatakan kita itu lah atau tolol segala macam, maka kita akan dengan tenang untuk bersikap. Kita akan mampu untuk mengambil suatu sikap untuk kita tidak membalas dendam orang tersebut. Oleh karena itu, pastikanlah bahwa setiap ketika kita menghadapi suatu masalah, di dalam hati kecil kita ada dua hal yang terjadi. Apakah kita mau ikut apa keinginan daging kita, atau kita mau ikut apa tuntunan roh Tuhan. Yang di dalam, karena roh Tuhan selalu berlawanan dengan keinginan daging. Dan roh Tuhan itu selalu berbicara mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Jadi tidak ragu lagi kalau ada di dalam hati kecilmu ketika engkau menghadapi suatu masalah, ada orang yang mengancam kamu tapi dia bilang, tenang, sabar, sabar. Itu adalah roh Tuhan. Saya yakin itu adalah roh Tuhan. Karena roh Tuhan tidak pernah untuk membawa kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau saudara dan saya mau hidup sabar, pastikanlah bahwa saya dan saudara selalu hidup berdasarkan pimpinan roh Allah. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi orang yang hidup di dalam kesabaran, yaitu bersyukurlah di dalam segala hal atau di dalam segala keadaan. Itulah yang dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 tidak mengatakan demikian. Mengucap syukurlah ketika kamu senang. Mengucap syukurlah ketika hidup kamu bahagia. Mengucap syukurlah ketika kamu sedang mendapatkan gaji yang besar di tempat kamu bekerja. Mengucap syukurlah ketika kamu naik jabatan. Firman Tuhan tidak pernah berbicara demikian. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Contohnya, sekalipun kita diputus cinta, tetap mengucap syukur. Kata firman Tuhan mengatakan dalam segala hal. Artinya di dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu, sekalipun orang itu berkata yang tidak enak terhadap kita, sekalipun orang itu meremehkan kita, sekalipun orang itu membuat kita itu tersinggung, oleh karena itu jangan cepat-cepat untuk ambil keputusan. Mungkin sikap kita yang tidak baik sehingga orang tersebut memperlakukan kita demikian. Atau mungkin karena kelalaian kita sehingga orang memperlakukan kita demikian. Oleh karena itu kita harus berhenti sejenak, berpikir. Dan ketika kita berpikir, kita kenali bahwa itu adalah letak kesalahan kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika ada orang yang
mengingatkan kepada kita. Melalui masalah tersebut, kita akan membuat hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, jangan tunggu karena saudara ketika khususnya anak Youth Berea, karena kalian sudah dewasa, sudah besar, kalian ancang-ancang untuk berpacaran. Ketika kalian sedang menyatakan cinta saudara kepada orang yang kalian cinta, dan di sana dia balas, oke, yes, bukan di situ saja kita bersyukur. Ketika kita ditolak cinta pun harus bersyukur. Mungkin orang yang kita taksir itu sudah punya pacar. Atau mungkin orang yang kita taksir itu tidak mencintai kita. Apakah kita bisa memaksanya? Tidak bisa. Oleh karena itu saudara, jangan tunggu. Karena kita mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, baru kita bilang, Tuhan terima kasih. Mau tidak baik pun kita harus bersyukur. Dengan kita bersyukur, itu maka akan membuat kita untuk sabar menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ada amin? Amin ya, harus ada amin. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita hidup di dalam kesabaran? Yang ketiga adalah percayalah bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Itulah yang dijelaskan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 dan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a. Bunyinya demikian, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a bunyinya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara-saudari, kalau ketika saudara menghadapi suatu masalah atau menghadapi suatu keadaan yang tidak menyenangkan, percayalah, masalah itu tidak akan bersifat kekal selama-lamanya. Karena yang kita tahu hanya satu yang bersifat kekal, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan putus asa, jangan patah semangat dengan kondisi atau keadaan yang saudara-saudari hadapi. Karena kata firman Tuhan, semuanya itu ada masanya. Dan semua yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya untuk bahagia, ada waktunya untuk tidak bahagia. Ada waktunya untuk bersenang-senang, ada waktunya untuk harus menderita. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Dan kita juga harus percaya bahwa segala sesuatu Tuhan akan membuat indah kalau tiba pada waktunya. Amin. Jadi saudara, mulai pada siang hari ini, kalau saudara khususnya untuk yang sedang kuliah atau sedang sekolah, hari-hari ini kalian sedang berada dalam keadaan kesulitan karena sedang harus kuliah dengan online, terus tugas kalian banyak numpuk dan kalian harus mengerjakannya semuanya itu, tenang. Kerjakan dengan baik. Gak selamanya engkau hidup di dunia ini engkau mengerjakan tugas. Pasti ada waktunya nanti engkau akan terlepas dari tugas-tugas kuliah saudara. Dan ada waktunya nanti saudara akan menikmati yang namanya hidup baik-baik saja. Hidup lepas dari suatu tugas yang saudara harus hadapi pada saat-saat ini. Oleh karena itu, percayalah bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada batasnya. Usia pun ada batasnya. Lebih dari 70 tahun ada itu adalah penderitaan. Lebih dari itu, siap masuk di dalam lubang kuburan. Dan kalaupun masalah saudara hari ini, tenang, pasti ada ujung berakhirnya. Percayalah saudara bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, semuanya ada waktunya. Dan semuanya itu adalah atas sepengetahuan Sang Pencipta. Dan semuanya ada di dalam kontrolnya Dia. Oleh karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya berdasarkan Pengkhotbah 3 ayat 11a mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kalau hari ini kita ditimpa oleh virus corona, percayalah deh. Percaya bahwa virus corona tidak akan selamanya untuk ada. Pasti suatu saat virus corona akan berhenti. Virus corona akan pergi dari negeri kita. Kita akan kembali beribadah bersama-sama. Kita akan kembali untuk belajar dengan seperti biasanya. Kita akan kembali untuk bekerja seperti biasanya. Oleh karena itu jangan ragu, jangan menjadikan suatu masalahmu yang kamu harus hadapi pada saat-saat ini membuat hidupmu untuk
jatuh, membuat hidupmu untuk down, sehingga semangat kamu tidak ada lagi, kamu hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, tapi percayalah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan sudah tentukan kapan hal ini yang terjadi akan berakhir. Dan Tuhan sudah tentukan apa setelah ini yang akan terjadi. Kalau saja setiap hari ada siang, ada malam, sehabis hujan ada pelangi, demikian juga dengan masalah saudara. Demikian juga dengan penyakit saudara. Setelah sakit pasti ada kesembuhan. Selagi saudara ada masalah, pasti ada yang namanya jalan keluar. Pasti akan saudara keluar dari masalah tersebut. Oleh karena itu, percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan nyatakan di atas muka bumi ini semuanya ada waktunya. Oleh karena itu, itulah firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Bahwa kalau kita mau hidup sabar, kita harus ikuti apa kata Roh. Hiduplah di bawah bimbingan Roh Allah. Jangan kita mengikuti apa keinginan daging kita. Dan yang kedua, syukuri segala sesuatu yang engkau hadapi. Syukuri segala sesuatu yang ada padamu. Maka itu akan membuat hidupmu tenang. Dan yang ketiga, percayalah bahwa segala sesuatu ada batasnya. Segala sesuatu ada masa berlakunya. Oleh karena itu saudara-saudari, pada siang hari ini saya akan mengakhiri khotbah ini dengan suatu teks. Bunyinya demikian. Hidup di dalam kesabaran seperti pahit rasanya. Bahkan lebih pahit dari empedu. Namun apabila Anda bertahan, hasilnya lebih manis dari manisnya madu. Semakin Anda sabar, semakin kuat pula Anda bertahan dalam menghadapi suatu cobaan hidup. Oleh karena itu, jadilah orang sabar. Amin buat firman Tuhan. Shalom Yud, jadi gimana nih? Tadi udah dengerin firman Tuhan, sungguh firman Tuhan yang sangat menguatkan ya. Dari Kak Billy, kita bisa belajar untuk lebih sabar lagi. Dan juga sungguh firman Tuhan yang menguatkan kita, supaya kita menjadi orang yang sabar akan segala sesuatunya. Dan selalu ingat bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya. Nah teman-teman, kalau mungkin udah beberapa minggu ini ya, kita udah lama gini nggak ketemu nih. Gue juga kangen banget sama kalian semua. Tapi ingat ya, kita harus terus bersabar, kita harus terus jaga hubungan kita sama Tuhan. Dan yang paling terpenting adalah kalian harus terus ingat bahwa segala sesuatu di dalam Tuhan pasti akan ada kebaikan di dalam segala sesuatunya. Ya oke, kita mau akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang baik, bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa Tuhan. Bersyukur kalau kami masih dapat beribadah secara online Tuhan pada siang hari ini. Dan juga kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami masih dapat terus Tuhan ada di dalam pimpinan Engkau ya Bapa. Kalau hari ini kami belajar Tuhan untuk dapat terus bersabar, dapat terus ada di dalam hubungan dengan Engkau Tuhan. Dan juga untuk tahu Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kami sungguh bersyukur buat segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga kami percaya bahwa Engkau yang memberkati Billy Tuhan di dalam segala sesuatunya ya Tuhan. Dan di dalam kehidupannya kami percaya bahwa Engkau yang terus menambahkan segala sesuatu yang baik. Dan juga biar semakin hari Kau pakai Billy semakin heran lagi. Dan juga kami percaya bahwa Billy dapat menjadi terus terang-Mu dimanapun Billy berada ya Bapak Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami Tuhan di Youth BRI ini ya Bapak. Mungkin kami sedang banyak tugas atau mungkin juga kami sedang di dalam masa work from home. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan di dalam kami melakukan segala sesuatunya ya Bapak Tuhan, hingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan di minggu-minggu ke depan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memimpin segala sesuatunya ya Bapak. Dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa pimpinan-Mu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan biar bilur-bilur Yesus Tuhan, biar darah-Mu Yesus Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami, agar kami dapat terus menjadi pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan juga biar Roh Kudus-Mu terus yang memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ya Bapak Tuhan. Kalau kami mungkin hari ini sedang mengalami hal yang kurang baik, mungkin virus COVID-19 sedang ada di Indonesia, tapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya ada di dalam tangan Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memimpin setiap wakil-wakil kepala daerah yang ada, bahkan Engkau yang memimpin presiden kami sampai pemerintahan yang paling bawah.
Kami percaya bahwa Engkau yang memimpin segala sesuatunya, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pimpinan-Mu Tuhan hingga segala sesuatunya dapat berlalu dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang terus juga Tuhan memberkati, memimpin setiap dokter-dokter yang ada, setiap perawat-perawat yang ada yang sedang mungkin menanggulangi virusnya Tuhan, yang sedang merawat pasien-pasien yang ada. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan terus kekuatan bagi mereka ya Bapa Tuhan, hingga segala sesuatunya dapat berlalu dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, bahwa Engkau yang mampu melakukan segala perkara, bahwa Engkau yang mampu Tuhan melakukan segala sesuatunya di dalam setiap kehidupan kami, di dalam negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Tuhan. Kami mau mengakhiri segala sesuatunya Tuhan, mengakhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur ya Bapa Tuhan. Dan biar benar Tuhan kami dapat terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa Tuhan. Yuk mari teman-teman, mari kita mengangkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Allah kita. Mari terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya Roh Kudus, menyertai kita semua dari siang hari ini hingga Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.